Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat, selamat tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di informasi terkini perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung yang terletak di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hari ini Jumat 22 Oktober 2021, saya akan sampaikan informasi-informasi penting, menarik, terkini yang terjadi di Gunung Merapi. Tetapi sebelumnya, 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional dan saya mengucapkan selamat untuk santri Indonesia. Semoga di Jumat yang penuh berkah ini bisa berkarya untuk perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, aktivitas vulkanik Gunung Merapi selama beberapa hari terakhir ini terpantau relatif tinggi, ya, fluktuatif tinggi. Kita bisa mereview sejenak mulai apa yang terjadi pada 19 Oktober, yaitu ketika terjadi 2 kali awan panas guguran. Ya, ini terjadi setelah berminggu-minggu atau bahkan mungkin dalam hitungan bulan tidak terjadi awan panas guguran. Maka pada 19 Oktober malam itu terjadi 2 kali awan panas guguran, yaitu terjadi pada pukul 19.41 waktu Indonesia bagian Barat dan 19.48 waktu Indonesia bagian Barat. Ini tergolong besar, ya, awan panas guguran yang terjadi beruntun ini. Amplitudonya mencapai 50 mm, kemudian durasinya maksimal 236 detik dengan perkiraan jarak luncur 2,5 km atau 2.500 meter dari puncak menuju ke sektor barat daya. Nah, jadi meskipun dalam beberapa minggu aktivitas vulkanik ditandai oleh guguran material lava dan jarang sekali terjadi gempa vulkanik dangkal, tetapi ini cukup mengejutkan apa yang terjadi pada 19 Oktober 2021. Kemudian pada hari berikutnya 20 Oktober data menunjukkan, ya, dari BPTKG ini rekamannya selama 24 jam itu terjadi 264 guguran lava. Kemudian terjadi 15 kali gempa hibrid atau multifase dan 1 kali gempa tektonik ditambah 8 kali gempa hembusan. Jadi angka gempa gugurannya ini mencapai 264, jadi masih di atas 200. Ya, jadi ini kalau dihitung ini per menitnya bisa terjadi berapa kali ini? Banyak ini, ya, lebih dari 2 kali dalam 1 menitnya. Kemudian pada 21 Oktober terjadi 252 gempa guguran. Artinya ini turun sedikit dibanding hari sebelumnya, tetapi masih tetap di atas angka 200, ya. Gempa guguran ini terjadi ke sektor barat daya, kemudian ke arah Hulu Kali Boyong, ini agak bergeser ke arah selatan, ya. Kemudian tentu saja ke barat sedikit, ya, ada biasanya tersebar kalau dari puncak itu ke sektor barat daya itu ada yang tersebar ke arah barat, kemudian arah barat daya, dan kemudian ke arah sedikit menyerong ke selatan ke Hulu Kali Boyong. Kemudian pada 21 Oktober ini juga terjadi 15 kali gempa hembusan dan 6 kali gempa hibrid atau multifase. Nah, perkembangan hari ini pada Jumat 22 Oktober, periode pengamatan pukul 00 sampai 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, maka ini frekuensi kegempaan guguran tercatat mencapai 76 kali gempa guguran, amplitudo 3 sampai 40 mm dan lama gempa 13 sampai 186 detik. Tercatat juga ada 2 kali gempa hibrid atau fase banyak, amplitudo 2, sampai 5 mm, ya, durasinya antara 6 sampai 9 detik. Gempa-gempa hibrid atau multifase ini memang selalu menandai masih aktifnya pertumbuhan kubah lava di puncak Gunung Merapi, terutama di sektor barat daya dan kemudian juga di tengah. Dan dari hasil pengukuran, ya, perakiraan pengukuran oleh BPTKG Yogyakarta per 14 Oktober, jadi minggu lalu,
hari ini mungkin nanti akan diupdate seberapa perkembangannya. Tetapi pada 14 Oktober itu volume kubah lava di puncak barat daya, artinya yang bisa dilihat secara mata telanjang menggunakan mata telanjang dari arah Kaliurang, dari sektor-sektor di Tunggularum, kemudian juga sebagian mungkin bisa teramati dari arah Serumbung. Volume kubah lava di puncak barat daya mencapai 1.609.000 meter kubik. Sementara di tengah ini angkanya cukup tinggi, ya bukan cukup tinggi lagi tapi tinggi, 2,927.000 meter kubik, mendekati 3 juta meter kubik kubah lava yang ada di tengah. Dan ini sudah bisa teramati dari semua sektor, termasuk teramati dari Ketep, dari Merbabu apalagi akan sangat jelas sekali. Kemudian dari sektor Tenggara juga bisa teramati. Ada beberapa rekaman di video berikut ini yang bisa memperlihatkan kubah lava di sektor tengah. Nah, pemirsa, sampai hari ini ya ini sudah mendekati 1 tahun, tepatnya nanti pada 5 November 2021 ini, artinya status siaga Merapi atau level 3 ini sudah berusia hampir 1 tahun penuh di status siaganya ini. Dan barangkali ini termasuk periode aktivitas di level 3 atau siaga itu yang terpanjang di sejarah aktivitas vulkanik Merapi di masa modern ini. Sehingga rekomendasi yang bisa kita informasikan sampai hari ini, menurut BPTKG Yogyakarta sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memantau, menganalisa, dan memberikan rekomendasi, potensi bahaya saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas, yaitu di sektor Tenggara, Barat, dan Barat Daya sejauh maksimal 3 km ke arah Kaliworo, ini di sektor Tenggara, dan kemudian maksimal 5 km ke arah Kali Gendol di selatan, Kali Kuning, Kali Boyong, Bedok, Krasak, Bebeng, dan Kali Putih. Nah, sedangkan jika terjadi erupsi eksplosif, artinya ini akan terjadi lontaran material keras, maka perkiraannya akan menjangkau radius 3 km dari puncak. Nah, oleh karena itu masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, terutama di KRB 3, kawasan rawan bencana 3. Itu meliputi kegiatan penambangan di alur sungai serta aktivitas wisata, ya, karena selain awan panas ini juga memasuki musim hujan ini, direkomendasikan dan diperingatkan supaya masyarakat mewaspadai potensi bahaya lahar hujan, terutama jika terjadi hujan dalam intensitas sedang dan tinggi di puncak dan lereng Merapi. Nah, BPTKG belum mengubah rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kepada masyarakat, dan tentu saja semua harus diperhatikan, termasuk ini betul-betul memasuki musim penghujan kali ini. Bahaya yang paling utama adalah lahar hujan, karena timbunan material yang ada di lereng ini cukup besar dan sifatnya labil. Artinya jika terjadi gelontoran air di puncak hujan dalam intensitas tinggi, maka material berupa pasir, abu vulkanik, dan lain akan dengan mudah menggelontor ke alur-alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Nah, pagi hingga siang mungkin mendekati sore ini cuaca di Merapi memang kurang begitu bersahabat, ya. Meskipun tidak selamanya tertutup awan dan kabut, tetapi puncak tidak bisa diamati secara visual, ya, tidak teramati secara visual karena buka tutup begitu, ya. Dan tetapi berdasarkan hasil pemantauan kegempaan itu masih sangat tinggi terjadi guguran-guguran, dan di Kaliurang sekitarnya termasuk di Turgo dan Serumbung itu suara dentuman guguran material itu sangat jelas, ya, sering kali didengar secara jelas langsung tanpa menggunakan peralatan oleh warga sekitarnya. Nah, demikian pemirsa, dimanapun Anda berada, informasi terkini yang bisa disampaikan terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung
Merapi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.